Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, alhamdulillah puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk mengadakan pembelajaran walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita aturkan pada junjungan yang besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Anak-anakku yang saya banggakan, hari ini kita akan mengupas pembelajaran sejarah Indonesia dengan tema masuknya kolonialisme dan imperialisme Barat ke wilayah Indonesia, yang pada bagiannya di sini kita akan memulai dengan mengkaji penjelajahan samudra. Itu adalah awal bagian sampainya bangsa Eropa ke Indonesia. Baiklah anak sekalian, ini kita akan berbicara pada KD 3.1 garis miring 4.1 dalam buku paketmu, dan di situ berjudul kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Untuk itu anak sekalian, sebelum kita mulai pada materi, baiklah persiapkan segala sesuatunya. Pertama, sebelum kita masuk materi, siapkan alat-alat tulismu dan jangan sampai jauh dari keberadaanmu. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa koneksitas dari jaringan yang Anda punya itu fix untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Dan yang berikutnya, setelah kita siap semua, jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya untuk kemanfaatan ilmu yang akan kita kaji ini. Di samping itu juga berdoa mudah-mudahan kondisi pandemi ini segera bisa terlewatkan dan kita bisa sambung tatap muka lagi. Kira-kira anak-anak kangen nggak ya untuk tatap muka kembali? Kalau Bu Anu rasanya sudah kangen banget ini. Oke, baiklah sekalian, hari ini kita mulai dengan materi penjelajahan samudra. Namun sebelumnya, pada tema subtema dari KD 3.1.4.1 ini perlu diketahui bahwa kalian diharapkan akan memiliki tujuan pembelajaran dalam KD ini. Pertama adalah bisa menerangkan tentang latar belakang datangnya bangsa Eropa ke Indonesia sehingga menjadi kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang kedua, bisa mengidentifikasikan. Jadi setelah pembelajaran, Anda bisa mengidentifikasikan bangsa-bangsa Eropa yang pernah sampai ke Indonesia dan menjelajah di Indonesia. Berikutnya, yang ketiga, kalian juga diharapkan bisa mengidentifikasikan pada masing-masing bangsa yang berdiam atau yang kemudian menjajah Indonesia, yang kemudian kita sebut dengan penjajah di Indonesia, dalam aspek-aspek yang di bidangnya, antara lain aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Baiklah sekalian, pada kesempatan ini, pertemuan kali ini kita akan mengkaji awal saja, yaitu latar belakang hadirnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Dalam hal ini diawali dengan penjelajahan samudra. Baik, sebelum memahami tentang proses bagaimana bangsa Eropa datang ke Indonesia dan menjadi kolonialis ataupun imperialis, maka perlu kita pahami apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kolonialisme dan imperialisme. Bagaimana munculnya istilah ini. Baiklah sekalian, perlu diketahui bahwa kolonialisme ini dalam slide bisa Anda lihat. Kolonialisme itu secara harfiah, arti bahasa, arti kata,
adalah dari bahasa Yunani yang kita kenal dengan istilah kolonos atau artinya petani. Nah, juga ditambah dengan tataisme yaitu paham. Jadi nanti kolonialisme itu paham yang mengidentifikasi sebagaimana petani pada zaman Yunani, karena ini berasal dari bahasa Yunani. Nah, bagaimana terjadinya petani di Yunani pada waktu itu sehingga diidentifikasikan menjadi kolonialisme? Pertama-tama kita melihat bahwa Yunani itu adalah daerah tandus anak sekalian yang berada di wilayah semenanjung Balkan, di mana wilayah ini berupa kepulauan Yunani itu. Nah, tetapi mata pencaharian penduduknya atau keahlian dari penduduknya adalah bercocok tanam atau sebagai petani. Nah, karena kondisi wilayahnya yang kurang beruntung, maka para petani ini banyak melakukan penyebaran diri atau pergi ke negeri orang, seperti ke Syria, ke Mesopotamia. Kemudian pada waktu itu ada kerajaan-kerajaan atau negara-negara di sekitar sungai Efrat dan sungai Tigris yang disebut dengan lembah Mesopotamia, di mana itu adalah daerah yang sangat subur. Tapi yang jelas petani ini sasaran utamanya adalah di negeri Persia pada waktu itu. Nah, para petani ini, petani Yunani yang pergi ke Persia ini melaksanakan kegiatan pertanian, kemudian dari kegiatan itu hasil pertaniannya ini dikirim ke negeri Indo, jadi ke negeri Yunani. Itulah yang dimaksud. Jadi petani-petani ini bekerja, setelah hasil maka hasilnya dikirim ke negeri Indo sehingga menguntungkan negeri Indo. Itulah maka kisah petani yang seperti ini identik sekali dengan paham dari para kolonialis, jadi para penjajah yang mengeruk kekayaan negeri lain kemudian dibawa ke negeri induknya. Itu kan sekalian tentang kolonialisme, jadi berasal dari Yunani. Nah, kolonialisme dari Yunani beda lagi dengan imperialisme. Kalau imperialisme berasal dari bahasa Romawi, jadi dari kata imperium atau imperare yang artinya menguasai dan isme paham. Jadi imperialisme itu adalah paham tentang penguasaan suatu wilayah yang pada waktu itu dilakukan oleh kaum Romawi. Nah, prosesnya itu tidak jauh beda seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang Yunani atau petani Yunani tadi. Kalau imperialis ini, kita paham bahwa kerajaan Romawi itu adalah kerajaan yang bersifat aristokrasi militer. Jadi sistem pemerintahannya lebih menekankan kepada bentuk militer. Karena itu slogan yang dikembangkan adalah Vini, Vidi, Vici. Jadi ketika saya melihat Vini, kemudian Vidi saya datang, maka saya harus menang Vici. Itu. Jadi di sini yang dimaksud dengan imperialis atau imperari atau imperium itu artinya kaum Yunani atau bangsa Yunani ini sudah ada di dalam hatinya ketika dia melihat suatu wilayah dan dipandang wilayah itu menguntungkan untuk dirinya, maka dia harus bisa datang ke sana, dan ketika datang dia harus bisa mengalahkan penduduk aslinya sehingga dia menang dan akhirnya dialah yang menguasai. Nah, di sini sekalian pengertian imperialisme. Jadi pengertian imperialisme ini mengacu kepada warisan dari Romawi. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat bahwa secara harfiah seperti itu, maka kita bisa artinya atau memberikan arti yang definitif. Yang dimaksud dengan imperialisme adalah suatu paham untuk menguasai daerah lain demi mendapatkan kekayaan dari daerah tersebut. Itu
secara definitif. Sedangkan secara definitif imperialisme punya pengertian adalah suatu paham untuk menguasai daerah orang lain dengan keseluruhan aspek yang dimiliki, yaitu baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, apa bedanya di sini? Sedikit kita lihat bahwa kalau kolonialisme lebih menekankan kepada kekayaan atau dari sisi ekonomi, sedangkan untuk imperialisme itu lebih ke berbagai bidang. Oke, dalam perkembangannya kita melihat beberapa pertumbuhan dan perkembangan kolonialisme yang dikembangkan oleh bangsa Eropa. Kita melihat ya, yang pertama dilakukan oleh bangsa Portugis, kemudian bersama dengan Portugis adalah Spanyol, yang ini diawali dengan satu kegiatan perjanjian yang disebut dengan perjanjian Tordesillas. Nanti kita akan bahas tersendiri ya. Kemudian tahun 1590 sampai 1600 ini ada Jacob van Eyck berhasil mendarat di Maluku. Jadi ini sudah sampai di Maluku, orang-orang Portugis. Kemudian orang Spanyol, ini ada Henry Middleton, kemudian James Cook ya. Dan berikutnya 1602 ini ada pihak Belanda yang kemudian mendirikan badan dagang yang disebut dengan VOC. Kemudian dari VOC menugaskan Herman William Daendels, kemudian berakhir dengan perjanjian Tuntang, artinya kekuasaan Nusantara berpindah tangan ke Inggris. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat bahwa bagaimana penjelajahan samudra ini bisa berlangsung. Ini kita akan melihat sejarah Eropa secara kronologis, anak sekalian. Secara garis besar bisa Anda lihat di sini. Yang pertama bahwa Eropa kuno yaitu adalah Eropa pada masa klasik atau lebih dikenal dengan zaman klasik Eropa, yaitu masa berkembangnya Yunani dan Romawi kuno, sehingga sumbangsi terhadap dunia pengetahuan maupun karya seni yang dimiliki oleh bangsa Yunani maupun Romawi sangat terkenal di dunia. Kemudian dari masa klasik ini terkait ketika Romawi menjadi kekaisaran dan telah mengembangkan agama atau telah berkembang agama Nasrani, maka Romawi ini menetapkan bahwa Nasrani sebagai agama negara. Maka terjadilah di sini perkembangan agama Nasrani yang didominankan atau didominasi oleh kaum gereja. Akhirnya pada tahapan tertentu, pada klimaksnya terjadi kekuasaan penyimpangan kaum gereja karena gereja yang diutamakan tadi pada masa berkembangnya agama Nasrani ini menjadikan ulama gereja ini menjadi khilaf, mungkin begitu ya, bahasa yang mudah kita pahami. Akhirnya puncaknya adalah terjadinya suatu konsep penjualan surat ampunan dosa, yaitu yang disebut dengan indulgensia. Jadi jamaat itu dihimbau manakala untuk membersihkan dosa, maka dia bisa membeli atau membayar dengan surat ampunan dosa tadi dengan yang disebut dengan indulgensia. Nah, klimaks ini akhirnya terjadi pada masa abad 15, yaitu sekitar tahun 1500-an. Ini seorang ulama gereja juga dari Jerman yang bernama Martin Luther. Ini menelaah dari perjalanan kaum gereja yang lain yang tadi yang mempunyai kekuasaan dominan tadi,
mendobrak atas tindakan-tindakan kaum gereja itu. Kenapa Martin Luther mendobrak? Karena apa yang dilakukan oleh kaum gereja ini sudah menyimpang jauh dari kitab ajaran yang ada di Nasrani itu. Sehingga disinilah terjadi reformasi gereja, dan dari reformasi itu mengakibatkan pecahnya agama Nasrani yang kita kenal sekarang. Jadi ada agama Nasrani Katolik dan ada Nasrani Protestan. Nah, dampaknya dari masa Dark Age yang terjadi pada masa dominasi gereja itu, ini akhirnya dengan reformasi gereja itu ibarat sumbatan yang terlepas, jadi merupakan penggelontoran kondisi sehingga zaman berkembang menjadi Renaissance. Artinya re itu kembali, nais itu lahir. Yang dimaksudnya kelahiran kembali zaman Eropa klasik, di mana dipandang bahwa para ahli atau manusia itu diberi kebebasan untuk berpikir, untuk menentukan nasib dan lain sebagainya, sehingga tidak ada tekanan-tekanan. Nah, pada masa Dark Age, yaitu penyimpangan dominasi gereja ini, itu terjadi bahwa segala kehidupan difokuskan untuk gereja. Disinilah akhirnya dengan adanya reformasi, maka melahirkan apa yang disebut dengan zaman Renaissance. Samping Renaissance, nah itu ada juga Aufklärung, pencerahan, dan penghargaan nilai-nilai kemanusiaan yang disebut dengan humanisme. Nah, demikianlah sekalian, itu perkembangan dari kondisi Eropa yang mendorong bangsa Eropa untuk tumbuh berkembang secara pesat dalam ilmu pengetahuan, kemudian dalam peradaban, seni budaya, dan lain sebagainya. Untuk itu, maka bagian-bagian perkembangan tersebut akan menjadi latar belakang dari keberadaan penjelajahan samudra. Baiklah, kita lihat latar belakang dari penjelajahan samudra ini. Pertama, jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel itu adalah suatu wilayah yang berada di Timur Tengah ini, ya. Jadi kalau kita melihat ini adalah Indonesia pada Eropa pada zaman dahulu. Jadi ini peta ini digambarkan bahwa setelah terjadinya zaman Renaissance, maka kita melihat bahwa Eropa menjadi berbeda sekali, ya. Kita lihat dulu latar belakang dari penjelajahan atau motivasi orang-orang Eropa untuk datang ke wilayah timur atau mencari mutiara di wilayah timur. Yang pertama, jatuhnya kota Konstantinopel, yaitu sebuah kota yang dulunya adalah ibu kota dari Romawi Timur. Yang kedua, yaitu mencari pusat rempah-rempah. Kenapa? Karena rempah-rempah ini memang kebutuhan pokok bagi bangsa Eropa yang mempunyai 4 musim, terutama di musim dingin dan musim semi. Ini sangat bermanfaat sekali. Nah, kemudian yang ketiga, adanya semangat Conquistadores, yaitu semangat membalas dendam. Jadi ada luka-luka bangsa antar bangsa yang kemudian menjadi bagian dari dorongan itu. Nah, ini yang keempat, ada Imago Mundi dan Il Milione. Ini adalah sebuah buku karangan bangsa Eropa yang mendorong untuk keingintahuan bangsa Eropa. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang menemukan teori heliosentris dan menggagalkan atau menggugurkan teori geosentris.
Berikutnya yang keenam, penemuan kompas, peta, teropong, astronomi, kapal besar dan sebagainya, sehingga ini mendukung sebagai sarana untuk melakukan penjelajahan samudra. Dan yang terakhir adalah paham merkantilisme. Merkantilisme ini adalah sebuah paham yang menekankan kepada upaya mendapatkan modal sebanyak-banyaknya dengan biaya yang seminim-minimnya. Oke sekalian, selanjutnya kita akan melihat masing-masing. Jadi jatuhnya Konstantinopel, ini tadi sudah saya katakan, Konstantinopel itu adalah ibu kota dari Romawi Timur yang jatuh ke tangan bangsa Turki Saljuk 1453, sehingga bangsa Eropa harus mencari jalan lain karena wilayah jalur Laut Tengah itu sudah dikuasai oleh bangsa Turki. Jadi bangsa Turki saat itu sudah menganut Islam, sehingga di sini terjadi pemutusan hubungan Barat dan Timur. Oke, yang kedua, bahwa ingin mendapatkan tempat asal rempah-rempah. Kenapa? Karena rempah-rempah itu sangat bermanfaat untuk bangsa Eropa di kala musim dingin. Ini ya beberapa manfaatnya sebagai pengawet daging, kemudian obat-obatan, pengharum aroma, terus kemudian juga kosmetik, kemudian juga sebagai karena harga rempah-rempah ini sangat tinggi dan di Eropa itu carinya mesti di luar Eropa, maka akan menjadi gengsi sosial. Maka rempah-rempah ini bagi bangsa Eropa diidentikan dengan emas. Itu. Maka ketika pasaran rempah-rempah semula jalur Timur dan Barat itu masih berlangsung lewat Konstantinopel, karena Konstantinopel sudah terkuasai oleh bangsa Turki, maka terputus hubungan itu, akhirnya rempah-rempah itu semakin mahal dan akhirnya bisa mereka mencari, ya, mereka berupaya mencari tempat asal dari rempah-rempah. Selanjutnya adalah ini. Melanjutkan perang salib, ini satu bentuk balas dendam ya. Jadi adanya rasa balas dendam. Dulu pernah terjadi perang salib, jadi perang upaya perangan antara kaum Nasrani dengan kaum Islam, sehingga ini juga menjadi dasar. Kemudian para penjajah Eropa atau bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol ini di samping mencari rempah-rempah tadi yang utama, memang didasarkan pada 3 semangat yang kita sebut dengan 3G, yaitu Good, Glory, and Gospel. Saya kira di bukumu ada dan bisa dibaca lebih jauh. Nah, dan selanjutnya adalah pengaruh buku Imago Mundi dan Il Millionaire yang dikarang oleh Marco Polo, itu mengisahkan kesuburan dan kekayaan bangsa-bangsa Asia atau bangsa Timur, sehingga mendorong bangsa Eropa untuk bisa menguasai lebih banyak wilayah tersebut untuk memperkaya diri. Akhirnya berbondong-bondonglah untuk ke sana. Kemudian penemuan kapal-kapal atau teknologi dengan adanya Renaissance yang mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan, maka akhirnya tercipta berbagai sarana seperti kapal-kapal besar untuk mengarungi samudra, kemudian penemuan alat-alat kemaritiman seperti peta, astronomi, kompas, teropong, dan lain sebagainya. Ini sangat mendukung sekali. Sehingga pada berikutnya kita melihat ada teori yang mendorong sekaligus ini membuktikan bahwa teori heliosentris yang dikemukakan oleh Copernicus itu menggugurkan teori geosentris. Nah, yang dimaksud dengan teori heliosentris itu adalah helio, itu matahari. Jadi bumi itu berpusat pada
matahari dengan putaran mengelilingi rotasi yang ada. Sedangkan pada teori geosentris, perputaran bumi itu berpusat atau tata surya itu berpusat pada bumi. Oke. Nah, selanjutnya kita melihat adanya paham merkantilisme, yaitu setelah Renaissance maka perkembangan pesat sekali. Harga diri suatu bangsa itu ditentukan oleh kekayaannya. Makanya di sana ada gold dan juga glory. Glory itu kejayaan. Jadi barang siapa yang bisa menambah ke wilayah kekuasaan di luar wilayahnya, itulah bangsa yang besar. Maka bangsa Eropa berlomba-lomba untuk mendapatkan emas sebanyak-banyaknya, termasuk dengan cara mencari daerah koloni. Sehingga inilah munculnya paham kolonialisme. Baiklah anak sekalian, demikian untuk latar belakang hari ini. Saya kira cukup untuk pemahaman tentang ini. Tapi satu hal, kita tahu tadi Bu Anu menyebutkan bahwa perkembangan kolonialisme diawali atau penjelajahan samudra diawali oleh dua bangsa pelopornya, yaitu Portugis dan Spanyol dalam perundingan Tordesillas 1494. Demikian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Manakala nanti kalian kurang jelas, silakan untuk dipertanyakan di Google Classroom. Dan selanjutnya tugas-tugas sudah saya terapkan di Google Classroom. Silakan untuk dikunjungi dan ditindaklanjuti. Demikian pembahasan kali ini, dan saya akhiri. Mudah-mudahan pesannya Bu Anu sekali lagi, tetap jaga kesehatan, jangan lupa menggunakan protokol kesehatan, dan jangan lupa Anda berdoa untuk bagaimana kita terhindar dari COVID-19. Terima kasih anak sekalian, tetap semangat dan jangan lupa untuk bahagia. Kita kembali ketemu dalam minggu yang akan datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.